Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Supriyono, alumni SDN Kaman 1 Bojonegoro tahun 1974. Dan kali ini akan membahas terkait dengan otak kanan dan otak kiri. Baik, sebelumnya kami sampaikan bahwa ini adalah salah satu atau gambar ya daripada otak manusia. Sebagai kita ketahui sebenarnya apa sebenarnya otak itu? Otak itu adalah organ kompleks yang mengendalikan pikiran, ingatan, emosi, sentuhan, keterampilan motorik, penglihatan, pernapasan, suhu, rasa lapar, dan setiap proses yang mengatur tubuh kita. Bersama-sama otak dan sum tulang belakang yang memanjang dari membentuk sistem secara pusat. Otak juga merupakan pusat komputer dari semua alat tubuh yang terletak dalam rongga tengkorak yang dibungkus oleh selaput otak. Otak sendiri itu mempunyai berat yang kira-kira 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Merupakan organ sangat penting bagi tubuh kita. Yang secara garis besar otak dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil cerebellum, dan batang otak brainstem. Bagian-bagian tersebut masih dibagi menjadi bagian lebih kecil. Ruang antar bagian dibatasi oleh jaringan otak, sementara bagian luarnya dilindungi oleh 3 lapis selaput otak dan tulang tengkorak. Menurut Supradewi dalam jurnal psikologinya dengan judul otak kanan otak kiri, para ahli memulai pandangan-pandangan tentang otak kanan dan otak kiri. Ya. Aziz tahun 2019 mengatakan bahwa otak kanan merupakan bagian otak manusia yang lebih dominan memproses kreativitas untuk berimajinasi dan berpikir tentang hal yang bernuansa indah atau lebih art seni. Sementara itu otak kiri manusia lebih dominan memikirkan hal-hal yang analitis, matematis, dan numerik. Jadi otak kanan dan otak kiri. Kalau otak kanan lebih baik ke jiwa seni gitu, dan kalau yang otak kiri lebih banyak ke analitis, matematis gitu. Kemudian para ahli lain menurut Wijaya 2015 dalam jurnalnya dengan judul Peran Otak Kanan dan Otak Kiri dalam literasi kognitif di dalam jurnal psikologi mengatakan bahwa otak manusia terdiri dari 2 bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kiri bekerja untuk berpikir yang sifatnya rasional, logika, dan peraturan, sementara belahan otak kanan sifatnya imajinatif, kreatif, dan tidak peraturan. Manusia pada dasarnya menggunakan kedua belahan otaknya untuk beraktivitas. Kemudian kalau bisa kita simpulkan dan kaitannya dengan para pandangan para ahli itu, otak kanan itu berfokus pada institusi, kreativitas, dan pemikiran visual spasial, memproses informasi secara holistik dan paralel, lebih terkait dengan emosi, ekspresi, dan pemahaman kontekstual, cenderung lebih imajinatif, abstrak, dan berorientasi pada perasaan. Memainkan peran penting dalam kemampuan artistik, musik, dan kemampuan spasial. Sedangkan otak kiri fokus pada pemikiran logis, analitis, pemrosesan bahasa, memproses informasi secara
sekuensial, dan terorganisir. Lebih terkait dengan fungsi-fungsi intelektual seperti matematika, sains, dan pemecahan masalah cenderung lebih terstruktur, linear, dan orientasi pada fakta, memainkan peran penting dalam kemampuan verbal, penalaran, dan pemrosesan informasi verbal. Meskipun otak kanan dan otak kiri memiliki spesialisasi dan fungsi berbeda, otak manusia sebenarnya bekerja secara terintegrasi dan saling melengkapi. Kedua belahan otak saling berkolaborasi untuk memberikan kemampuan kognitif, kreatif, dan visional yang komprehensif. Menurut Utami tahun 2016 dalam jurnal psikologi juga, fungsi otak kanan dan kiri, mitos atau fakta. Jadi antara otak kanan dan otak kiri ini bekerja sinergis. Jadi kalau bisa kami sampaikan, katakan atau kita simbolkan gitu ya. Jadi otak kanan dan otak kiri manusia itu bekerja secara sinergis dan tidak berlawanan. Jadi di depan tadi sampaikan kalau otak kiri itu terkait dengan analitik, matematika, kemudian yang otak kanan sifatnya imajinasi dan abstrak. Semuanya sama-sama benar begitu. Jadi saling melengkapi. Jadi kita tidak bisa dikatakan kita kita bekerja dengan otak kiri saja, tidak mungkin, atau otak kanan saja tidak mungkin. Semuanya berjalan seiring dan sejalan. Ya. Kalau bisa kita analogkan gitu ya. Kalau satu misal ya, kalau ada di dalam penyeberangan itu, contohnya 1+1, itu kalau tak kiri itu menjawabnya sama dengan nyata, 1+1 sama dengan. Sedangkan otak kanan karena sifatnya imajinatif dan abstrak dan jiwa seni, 1+1 bukan sama dengan tapi bisa. Jadi kalau di otak kiri mengatakan 1+1 sama dengan 2, kalau otak kanan 1+1 bisa 2, bisa 3, bisa 4. Artinya apa? Kalau dalam otak kiri tadi, 1+1 merupakan suatu benda, ya, benda mati gitu, atau benda sifatnya yaitu tadi suatu proses yang itu benda lah, yang real, yang nyata gitu. Sedangkan otak kanan itu bicaranya atau menganggap atau memikirkannya bahwa satu itu bukan suatu real benda saja, mungkin bisa merupakan suatu dianalogkan yaitu tadi sifatnya laki-laki satu jadi laki-laki, apakah itu manusia ataukah hewan, satu laki-laki ditambah satu perempuan, itu begini sahabat sana, sehingga dia menjawabnya 1+1 bisa 2, ya, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Nah itu. Apakah kalau menurut otak kiri ya mungkin kok bisa, nah otak kanan kok, karena laki-laki dengan perempuan akan menjadi 2, menjadi 3 dan seterusnya. Kalau yang tadi kan real, ini ya bisa irasional gitu. Tapi apakah salah? Ya benar-benar saja kalau kita berpikirnya ke arah otak kanan. Nah itu benar kan, 1+1 bisa 2, bisa 3, benar. Makanya kalau mau melihat fenomena itu harus dilihat dari sudut mana, apakah memandangnya otak kiri. Nah, seandainya ini pertanyaannya, kalau seandainya suatu misal ada guru itu ya,
kemudian ada soal 1+1 sama dengan 2. Kemudian satu di muridnya ada yang jawab itu, ada juga yang jawab 1+1 bisa 3, atau kasarannya sama dengannya itu diganti ke menurut pemikiran otak kanannya adalah bisa kan, tapi dia jawab 3 atau 4. Oleh guru dibenarkan, oh ini benar, karena mereka menggunakan kacamata daripada otak kanan. Nah itu ya, sudah menggunakan otak kanan sehingga dibenarkan itu, karena memang si guru itu memandangnya bahwa otak 1+1 itu dalam artian secara irasionalnya tadi adalah, atau abstraknya itu adalah mereka mengumpamakan, menganalogkan bahwa satunya itu sama dengan manusia, manusia yang berlainan jenis ya gitu. Sehingga ditambahkan bisa menjadi 2, bisa menjadi 3 dan seterusnya itu ya. Apakah semua ini ya memang kalau menurut kacamata daripada masing-masing ya nggak ada pas, nggak ada apanya, nggak ada ketemu gitu ya, titiknya nggak akan ketemu. Tapi menurut kacamata dari masing-masing otak kanan dan otak kiri itu ya memang benar dalam kehidupan sehari ya, otak kanan dan otak kiri itu dianalogkan dengan anggota tubuh atau badan kita yang berjalan ya. Satu misal, jadi kaki maju ke depan 1 langkah, kemudian nanti kaki kiri juga 1 langkah, 2 langkah dan seterusnya. Nah di sini menginterpretasikan bahwa otak yang kaki sebelah kiri itu merupakan menginterpretasikan otak kanan, sedangkan kaki kanan menginterpretasikan otak kiri. Sehingga jalannya kalau normal, jadi mereka jalannya mesti akan sama. Kalau diukur ya, ukurnya dari sudut mana itu mesti sama. Kalau yang satunya agak kurang dikit atau lebih dikit, nanti jalannya tidak sempurna. Demikian pula untuk anggota tangan kita gitu ya, lambaiannya gitu ya. Kalau itu lambaiannya itu kanan kirinya itu mesti sama. Kalau yang satunya agak ke atas nanti akan, kalau dilihat orang akan beda kan, wah ini, atau mungkin yang kaki yang tangan kanannya lambaiannya agak setinggi 90 derajat. Kemudian kalau yang kiri 45 agak aneh nanti. Demikian pula untuk otak pula, kalau kita terlalu dominan otak kiri, itu semuanya disimpulkan dalam suatu pokoknya. Nah kalau dia pokok wis tidak iso. Demikian pula otak kanan, sehingga kita diharapkan antara otak kanan itu dan otak kiri itu harus seimbang. Nah kadang-kadang kalau kita melihat apakah ini statement itu kanan atau kiri itu ya bisa kita contohkan umpamanya. Nah, seseorang mengatakan si Fulan itu sekarang di mana? Kalau tak kiri mungkin dia ngomongnya sudah meninggal dunia. Nah, tapi otak kanan bilangnya pindah. Ya, sehingga duanya sama, tapi dengan mengalorkan dengan suatu kiasan bahasa itu akhirnya akan menunjukkan bahwa ini yang dalam arti namanya adalah otak kanan, yang bicara otak kanan, yang menyimpulkan otak kanan dan seterusnya. Yang otak kiri ya almarhum gitu, yang meninggal dunia. Apakah semuanya itu salah? Ya lihat dari kacamata di mana. Nah itulah makanya keseimbangan kita. Sehingga kita di sini akan muncul kalau kita terlalu otak terus, kita nanti ya lama-lama kalau nggak kuat otaknya ya guling kan. Atau mungkin itu bisa nggak kehidupannya, atau dia dalam menyikapi suatu persoalan dia nanti akan berbeda. Sehingga kita juga tidak mesti apakah regulasi itu apakah
dibaca dengan otak kanan, ya gak gitu. Kalau dibaca dengan otak kanan ya bubar gitu kan, apa statement atau regulasi undang-undang. Contoh buang sampah pada tempatnya, ya itu harus otak kiri yang jalan ini. Masa kita membuat seni bapak otak kanan, ya otak ini apa namanya, sampahnya tidak dibuat untuk sampah tapi dibuat apa apa di tempat lain atau di selokan. Nah, nggak bisa ya. Tapi bisa saja otak kanan mengatakan sampah itu tidak di tempat sampah tapi dikumpulkan dalam suatu apa namanya di daur ulang. Nah, jadi dari kreativitasnya itu muncul di otak kanan gitu. Kalau otak kiri munculnya ada di situ tadi. Semuanya saling berkaitan ya. Jadi tidak ada yang menang-menangan otak kiri otak kanan. Ya. Sehingga inovasi itu muncul di otak kanan, sedangkan eksekusinya itu yang otak kiri. Kira-kira seperti itu. Jadi semuanya saling berkaitan. Seperti orang jalan saya katakan tadi. Karena kalau diukur jaraknya secara tidak langsung sama nanti ya jalannya. Coba kalau nggak sama kan beda, jalannya akan lucu. Ya itu analogkan mempresentasikan terkait dengan otak kanan dan otak kiri. Apakah lebih penting otak kiri atau otak kanan? Ya sama-sama penting semuanya, makanya jalannya beriringan tadi. Kalau saya tidak bisa katakan udah otak kiri saja yang penting, otak kanan nggak bisa, nggak bisa. Tuhan menciptakan sudah sangat sempurna sekali. Jadi sudah ini kanan dan kiri harus itu ya. Bukan berarti pernyataan kanan itu terus merusak itu ya, tinggal Pak wacana apa namanya anunya di mana gitu. Titik poinnya atau titik persoalan di mana. Seperti saya katakan tadi, terkait itu juga memang harus muncul tadi kanan supaya terjadi kreativitas. Ya, jadi gitu ya. Nah, seperti umpamanya belanja ya, kemudian uangnya 100 kembaliannya 50 ya kembali 50, tak kiri gitu kan. Jangan berarti gue di otak kanan gitu, enggak gitu. Tetap mereka begitu. Tapi otak kanan bisa saja enggak 50.000. Umpamanya dia belanja habis 50.000 ya. Dan 50 itu kalau otak kiri mungkin diberikan. Tapi otak kanan bisa, oh enggak ini kembalikan berupa bahan lain. Nah, setara dengan 50.000. Itu salah enggak itu? Ya nggak salah, benar-benar saja, dan sah-sah saja. Ya itu saya kira terkait dengan otak kanan dan otak kiri yang selama ini mungkin orang lebih banyak apa namanya terkait dengan itu tadi bagaimana menyikapi daripada fenomena di alam ini tentang kaitan dengan otak kanan dan otak kiri. Jadi semuanya berjalan beriringan, saling melengkapi dan saling memberikan menguatkan sehingga tidak terjadi ketimpangan antara otak kanan dan otak kiri, sehingga hidup kita dengan otak kanan kita otak kiri itu bisa seirama dan sesuai yang kita lakukan, sehingga dengan demikian kita bisa lebih sempurna terkait dengan menyikapi terkait dengan penggunaan otak kanan dan otak kiri tadi ya. Jadi kesimpulannya itu adalah bisa dikatakan ya, dari spesialisasinya belahan otak kanan itu cenderung fokus pada pemrosesan informasi heuristik. Sedangkan otak kiri lebih fokus ke verbal analisis. Ya, kemudian yang kalau menurut pemrosesannya, otak kanan memproses informasi secara paralel dan berorientasi pada konteks, sedangkan otak kiri memproses informasi secara konsekuensial dan orientasi pada detail. Jadi itu tadi yang pokoknya ya jawabannya itu gitu. Ya, kalau otak kanan kan tidak. Kemampuan kognitifnya otak kanan terkait dengan kemampuan artistik, kreativitas, dan pemahaman emosional. Sedangkan otak kiri terkait dengan kemampuan logis, analitis, dan pemahaman salah. Ya kan ini udah kelihatan. Otak kiri itu memandangnya seperti itu. Kemudian kalau ditinjau dari integrasi otak, meskipun memiliki spesialisasi berbeda, otak kanan dan kiri bekerja secara integrasi dan saling melengkapi.
Kolaborasi antara kedua belah otak memungkinkan manusia untuk memiliki kemampuan kognitif, emosional, dan kreatif yang komprehensif. Dengan perkembangannya, dari sisi perkembangannya, kedua belah otak berkembang secara bersamaan sejak masa kanak-kanak. Namun pengalaman, pembelajaran, dan lingkungan dapat mengaruhi preferensi dan dominasi salah satu belah otak. Karena itu, maka dari itu, kalau kita masih mengasahnya semuanya bertinjau dari otak kiri, ya kayaknya orang otak kiri aja, jadi semuanya pokoknya serba itu. Padahal tidak harus demikian. Makanya ada statement itu kadang-kadang jawabannya tidak harus demikian. Bisa kayak katakan tadi 1+1 sama dengan 2, itu adalah otak kiri. 1+1 bisa 2 bisa 3 lah, itu otak kanan. Semuanya betul gitu ya. Yang salah yang nggak jawab gitu ya, kira-kira begitu. Jadi kalau kesimpulannya secara garis besarnya, otak kanan dan otak kiri memiliki spesialisasi dan fungsi yang berbeda. Tetapi keduanya bekerja secara terintegrasi untuk memberikan kemampuan kognitif yang lengkap pada diri manusia. Nah, oke, sekian. Semoga bermanfaat terkait dengan fenomena atau terkait dengan otak kanan dan otak kiri yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.